Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat ya. Insya Allah hari ini Ustazah akan membahas tentang bagaimana cara kita membandingkan dua buah pecahan. Oke, perhatikan ya. Sebelum kita membandingkan dua buah pecahan, jadi ada beberapa hal yang mesti anak-anak pahami tentang tanda yang kita pakai dalam membandingkan pecahan. Jadi tanda pertama itu adalah seperti ini ya. Cara ngapalinnya gimana? Cara untuk memahaminya itu adalah Ustazah kasih garis bantu di depan tanda tersebut. Nah, ketika ada garis bantu di depan tanda, maka yang terbentuk adalah huruf K. Iya, huruf K. K di sini berarti kecil. Jadi bisa kita baca tanda tersebut dibaca lebih kecil. Tanda kedua, dengan cara yang sama kita tambahkan satu garis bantu di depan tanda tersebut. Sehingga tanda ini berbentuk huruf B yang artinya besar. Jadi tanda ini dibaca lebih besar. Tanda ketiga, anak-anak bisa lihat di gambar. Kalau tanda ini sepertinya sudah tidak asing bagi anak-anak, yaitu sama dengan. Oke, kita lanjut. Yuk kita amati, anak-anak perhatikan di sini ada apa? Ya benar, pizza, bukan donat ya. Ini sebuah pizza. Jadi pizza ini akan kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, pizza dua bagian sama besar ini karena tidak cukup untuk dibagikan, kita bagi lagi menjadi 4 buah bagian yang sama besar. Nah, kalau anak-anak memiliki pizza di depan mata, pizza mana yang anak-anak ambil? Nah, pasti yang setengah ya. Nah, oke, kita lanjut. Apa hubungannya dengan pecahan Ustazah? Ternyata pecahan itu juga ada sangkut pautnya dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya pizza ini. Nah, kita perhatikan lagi, bandingkan pizza yang dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar dengan pizza yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Pizza yang pertama ini ternyata kita lihat seperti bentuk sebuah pecahan yang bisa kita gantikan seperti ini. Iya, benar, yaitu setengah. Pizza yang dibagi 4 bagian sama besar itu ternyata menjadi 1/4 atau 1/4. Nah, kita balik lagi ke pizza yang pertama. Ustazah ambil potongan pizza yang pertama. Jadi seperti ini. Dan Ustazah ambil satu bagian di pizza yang kedua. Jadi seperti ini. Kira-kira berdasarkan gambar ini, pizza mana yang besar? Ternyata yang kita lihat ini pizza yang besar itu adalah pizza yang berukuran setengah dibanding 1/4. Oke, jadi bisa kita simpulkan ternyata setengah itu lebih besar dari 1/4. Untuk membandingkan dua buah pecahan itu ada 2. Ada yang berpenyebutnya sama dan ada yang berpenyebut tidak sama. Bagaimana cara kita membandingkan dua buah pecahan yang berpenyebut sama? Anak-anak perhatikan ilustrasi berikut ini. Gambar pertama berupa lingkaran yang dibagi menjadi 4 buah bagian yang sama besar. Di sini Ustazah arsir 3 bagian lingkaran tersebut. Gambar kedua sama. Sebuah lingkaran yang dipotong menjadi 4 buah bagian yang sama besar, tetapi yang Ustazah arsir hanya 2 bagian saja. Gambar pertama bisa kita tulis 3 bagian dari 4 bagian yang sama besar. Jadi bisa kita tulis 3/4. Sedangkan gambar kedua dari 2 bagian yang sama besar, dari 2 bagian yang diarsir, 2 bagian diarsir dari 4 bagian yang sama besar kita tulis menjadi 2/4. Anak-anak perhatikan dari 3/4 dan 2/4 ternyata memiliki penyebut yang sama-sama dengan 4. Jadi bisa kita lihat penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, anak-anak hanya fokus ke pembilangnya saja. Untuk gambar pertama ternyata pembilangnya adalah 3. Gambar kedua pembilangnya 2. 3 dengan 2 anak-anak bandingkan. Ternyata 3 lebih besar dari 2, sehingga bisa kita simpulkan 3/4 lebih besar dari 2/4. Nah,
Kita lanjut lagi. Bagaimana jika penyebutnya tidak sama? Jika penyebutnya tidak sama, samakan. Gimana caranya? Nah, kita lihat. Gambar pertama ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 3 buah bagian yang sama besar. Gambar kedua memiliki sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4 buah yang sama besar. Gambar pertama Ustazah arsir satu dari 3 bagian yang sama besar. Jadi kita tulis bentuk pecahannya 1/3. Gambar kedua, 1 arsiran dari 4 bagian yang sama besar, kita tulis 1/4. Nah, anak-anak bisa lihat di sini penyebutnya tidak sama. Kita fokus ke penyebut ya nak, bukan pembilang. Ustazah pembilangnya sama-sama 1. Bukan itu yang kita fokuskan. Kita fokus ke penyebut. Gambar pertama memiliki penyebut 3, gambar kedua memiliki penyebut 4. Tidak sama Ustazah, jadi kita samakan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita cari KPK dari 3 dan 4. KPK apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Gimana caranya Ustazah? Yuk lihat. Pertama kita cari adalah kelipatan 3. Kelipatan 3 itu berapa? 3 tambah 3, 6 tambah 3, 9 dan seterusnya. 12, 15 dan seterusnya. Lanjut kita cari kelipatan 4. Kelipatan 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Anak-anak perhatikan dari kelipatan ini, apakah ada angka yang sama? Ada, ternyata angka 12. Itu yang kita pakai. Jadi didapatlah kelipatan dari 3 dan 4 itu KPK-nya adalah 12. Terus gimana Ustazah? Yuk lanjut. Nah, kita balik ke pecahan awal. Itu ada 1/3. Nah, 1/3 dikali pecahan dengan penyebut 12. Maksudnya apa? Jadi 12 ini adalah KPK-nya. Anak-anak lihat 3 kali berapa ya yang mendekat, 3 kali berapa yang hasilnya 12. Ternyata supaya 12, 3 ini kita kalikan 4. Nah, kalau di bawah penyebutnya anak-anak kali 4, maka di atasnya pembilangnya juga anak-anak kali 4. Harus sama, harus adil. Jangan di bawah kali 4, di atas kali 5, tak boleh. Nah, lanjut. 1 kali 4, 4. Ternyata 1/3 sudah berubah menjadi 4/12 ya. Bagaimana dengan 1/4? Ya, kita cari. 4 kali berapa ya yang hasilnya 12? Ya, benar. 4 kali 3. Kalau penyebut di bawah kali 3, maka pembilang di atasnya juga dikali 3. 1 kali 3, 3. Nah, didapatlah 1/4 ini berubah menjadi 3/12. Anak-anak perhatikan, 1/3 tadi menjadi 4/12, 1/4 menjadi 3/12. Nah, anak-anak lihat, penyebutnya udah sama belum? Sudah Ustazah. Wah, kalau udah sama berarti kita hanya fokus ke pembilangnya saja. Yang pertama pembilangnya 4, yang kedua pembilangnya 3. Nah, bisa kita bandingkan, ternyata 4 lebih besar dari 3, otomatis 1/3 lebih besar dari 1/4 ya. Semoga anak-anak paham dan semoga bermanfaat. Silakan disimak kembali jika belum paham. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.